Halo sayang. Kenapa? Ibu, kenapa kita harus puasa? Oh, kita harus puasa. Kira-kira kenapa ya? Zahma mau belajar sama ibu? Mau? Iya, nanti kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak kelas 5 mau belajar bersama dengan Bu Maliha? Kenapa kira-kira kita harus berpuasa? Ikuti terus ya channel dari Bu Maliha. Jangan lupa like and subscribe untuk mengetahui video-video apa saja yang ada di Bu Maliha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya bulan Ramadan. Nah, tadi sudah ada pertanyaan nih dari adik Zahwa. Kenapa sih kita berpuasa? Nanti kita akan bahas bersama Bu Maliha semuanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, puasa itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu harus kita laksanakan. Nah, puasa ini termasuk salah satu rukun Islam. Anak-anak pasti sudah hafal rukun Islam. Nah, salah satunya ada perintah untuk melaksanakan puasa. Salah satu dari sekian banyak puasa, diantaranya ada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini sebentar lagi akan datang anak-anak di bulan-bulan berikutnya. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ya. Nah, kira-kira puasa itu apa? Puasa itu artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu, anak-anak di bulan Ramadan ini sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk berpuasa karena merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan. Tetapi sebagai umat Islam juga harus tahu apa itu syarat-syarat wajib untuk berpuasa. Jangan sampai kita tidak masuk kategori dari orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa meskipun kita beragama Islam. Nah, syaratnya apa saja? Kita bahas ya. Yang pertama, syarat wajib berpuasa adalah beragama Islam. Nah, sudah jelas ya, ini merupakan kewajiban umat Islam. Maka ketika kita beragama Islam, kita punya kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Nah, untuk syarat yang kedua, kira-kira kita masuk nggak nih? Nah, syarat yang kedua, syarat diwajibkan berpuasa itu adalah baligh. Nah, anak-anak kira-kira sudah baligh atau belum? Untuk anak-anak laki-laki yang sudah baligh ini biasanya ditandai dengan keluarnya air mani atau sperma. Sedangkan untuk perempuan dikatakan baligh itu ketika sudah menstruasi atau haid. Nah, bagi kalian yang sudah menstruasi atau anak laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma atau air mani, itu tandanya kalian sudah baligh. Berarti punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Nah, maksudnya bagaimana Bu Maliha? Nah, berakal di sini artinya kita semua dalam kondisi yang sehat akal kita, tidak gila. Jadi orang gila itu tidak punya kewajiban berpuasa. Insya Allah anak-anak semuanya dalam kondisi yang sehat ya, sehat baik secara psikologis maupun secara fisik. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah kuat. Nah, ketika anak-anak berpuasa tetapi tubuhnya tidak kuat atau bahkan sakit-sakitan, nah ini tidak diwajibkan puasa. Tapi bagi kita yang sehat, yang kuat berpuasa, ini wajib untuk berpuasa. Dan yang kelima syaratnya adalah dalam waktu diperbolehkannya berpuasa.
Karena apa? Karena ada waktu-waktu tertentu yang haram berpuasa. Misalkan di tanggal tasyrik. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, haram. Nah, kalau puasa Ramadan ini merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan puasa. Karena puasa Ramadan ini adalah wajib untuk setiap muslim yang memenuhi syarat wajib berpuasa. Sudah paham anak-anak semuanya? Paham ya? Semoga anak-anak semuanya bisa memahami penjelasan Bu Maliha. Setelah kita mengetahui syarat wajib berpuasa, kita lanjutkan ke rukun berpuasa. Nah, rukun berpuasa ini yang pertama adalah niat. Anak-anak sudah bisa niat berpuasa Ramadan? Coba kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa Ramadan. Kemudian anak-anak, rukun yang kedua adalah menahan. Nah, menahan apa saja? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kita bahas apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, kalau kalian makan dan minum dengan sengaja ketika puasa Ramadan, puasanya pasti batal. Tapi kalau lupa bagaimana? Kalau kita lupa sama sekali tidak ingat, tidak batal ya puasanya ya. Tapi ketika kita ingat harus kita tinggalkan makan dan minum. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Misalkan anak memasukkan jari ke mulut agar muntah. Nah, ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah yang membatalkan puasa adalah menstruasi ataupun nifas. Nah, kalau menstruasi ini bagi perempuan nih. Kalau nifas untuk perempuan yang baru saja melahirkan. Kemudian yang keempat adalah gila. Jadi kalau kita tiba-tiba hilang akal, kemudian gila, nah ini juga membatalkan puasa kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah murtad. Murtad itu kita keluar dari agama Islam. Kalau kita sudah keluar dari agama Islam secara otomatis, kewajiban berpuasa kita sudah gugur. Dan puasa kita batal ya anak-anak ya. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini ada banyak sekali. Nah, di antaranya yang pertama adalah melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, anak-anak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di musola secara berjamaah ya. Kemudian yang kedua adalah bertadarus atau membaca Al-Quran. Nah, untuk di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang melaksanakan tadarus atau membaca Al-Quran. Nah, ini kesempatan sekali untuk kita memperbanyak berdoa dan juga membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Anak-anak bisa melaksanakan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalian bisa laksanakan itu. Itu tadi materi kita tentang indahnya Ramadan. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini ya anak-anak ya. Bu Maliha cukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.